Teman-teman, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berbicara tentang buku Seno Gumira Aji Dharma bertajuk Iblis Tidak Pernah Mati. Kalau teman-teman sempat membaca buku ini di tahun-tahun sebelumnya, sangat wajar karena memang ini bukan buku baru, terbit pertama kali pada tahun 99 ya. Lalu 2001 dan 2017 gitu dengan judul yang sama, Iblis Tidak Pernah Mati. Nah, apa yang menarik dari buku ini? Saya ingin menceritakan satu cerita pendek berjudul Clara ya. Kalau kita lihat dari tahun terbitnya, cerita-cerita dalam buku ini masih sangat dekat dengan, suasana kebatinan pada zaman Orde Baru. Jadi cerita yang disampaikan di sini juga meliput sejumlah hal yang hanya bisa kita temukan di masa Orde Baru. Kekerasan aparat salah satunya, dan termasuk di dalamnya adalah peristiwa 1998 ya. Ini adalah sebuah peristiwa tragis di masa peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi ya, yang belum tuntas kita selesaikan, di mana di dalamnya memuat banyak sekali kekerasan terutama kepada perempuan-perempuan etnis Tionghoa. Clara ini adalah salah satu cerita yang disampaikan oleh Seno, eee, melalui cerita pendeknya. Kalau kita pernah membaca misalkan ketika jurnalisme dibungkam sastra harus bicara, kalau teman-teman membaca kisah Clara ini, itu adalah sebuah ibarat cermin ya, itu adalah fakta yang kemudian dilihat dari sisi sebaliknya sebagai sebuah cerita fiksi. Nah, kenapa itu dilakukan? Pada masa Orde Baru hal ini perlu dilakukan karena apa? Ini menghindari sensor gitu ya. Menghindari, pengawasan penguasa dan selanjutnya. Di kisah ini, Clara adalah tokoh utama yang mengalami kekerasan ya, tetapi menariknya diceritakan dari point of view atau sudut pandang aparat yang mencatat dan merekam kejadiannya. Saya tidak perlu ceritakan bagaimana kisah selengkapnya, tapi kira-kira saya mau ngasih, eee semacam teaser lah. Saya akan bacakan satu halaman di halaman 65, lalu akan saya selesaikan di situ dan nanti Anda timbang-timbang apakah buku ini menarik atau tidak. Saya bacakan, judulnya Clara. Barangkali aku seorang anjing, barangkali aku seorang babi, tapi aku memakai seragam. Kau tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya. Di hadapanku duduk perempuan itu rambutnya dicat merah coklat sebetulnya. Tapi orang-orang menyebutnya merah. Padahal merah punya arti lain bagiku. Sudah bertahun-tahun aku dicekoki pikiran bahwa orang-orang merah adalah orang-orang berbahaya. Jadi aku tidak perlu percaya kepada perempuan ini yang rambutnya sengaja dicat merah. Barangkali hatinya juga merah, siapa tahu. Aku tidak perlu percaya kepada kata-kata perempuan ini meski ceritanya sendiri dengan jujur kuakui lumayan mengharukan. Dia bercerita dengan bahasa yang tidak mungkin dimengerti, bukan karena bahasa Indonesianya kurang bagus, karena bahasa itu sangat dikuasainya, tapi karena apa yang dialami dan dirasakannya seolah-olah tidak terkalimatkan. Wajahnya yang cantik, syarat dengan luka batin yang tak terbayangkan. Aku hampir-hampir terharu bahkan sebelum dia bercerita. Nah, saya hentikan sampai di sana. Di situ kita akan disuguhi ya cerita dari sudut pandang perempuan tadi itu yang sedang direkam dan dituliskan kejadiannya oleh bapak yang berseragam. Bagaimana kelanjutannya? Anda baca sendiri ya. Semoga cerita ini menjadi salah satu cerita yang menarik di antara beberapa cerita yang ditulis Mas Seno di dalam Iblis Tidak Pernah Mati. Selamat membaca.